Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kita pernah gak berpikir begini? Ada pertanyaan yang muncul dalam diri kita yang berkata begini. Gimana ya seharusnya hidup sebagai umat pilihan? Karena kita merasa betapa sulitnya dan betapa sempitnya jalan mengiring Yesus sampai kepada keberkenanan di mata Bapa. Betul gak saudaraku? Dulu saya juga begitu, berpikir wah susah sekali ini mengiring Tuhan. Menyenangkan hati Bapa sampai benar-benar bisa memanjakan hati Bapa, susah. Di dalam perenungan saya, saudaraku, akhirnya saya menemukan satu kunci jawaban. Bagaimana seharusnya hidup sebagai umat pilihan? Jawabannya adalah satu, saudaraku, kesederhanaan. Coba saya ulang sekali lagi. Jawabannya adalah apa? Kesederhanaan. Kesederhanaan ini bukan berbicara mengenai keadaan secara fisik saja, melainkan dari sikap hati kita, saudaraku. Dibuat simple hidup kita, dibuat minimalis hidup kita. Karena hidup kita, fokus kita selama ini itu banyak. Rame dalam hidup kita. Ingin ini, ingin itu, cita-cita ini, cita-cita itu, suka ini, suka itu, terikat ini, terikat itu, ambisi ini, ambisi itu, banyak saudaraku. Maka saya katakan jalan menuju maunya Bapa itu jalan sempit. Kalau kita masih banyak bawa barang, bawa muatan, gak bisa masuk karena jalannya sempit. Maka jawaban saya tadi adalah apa? Kesederhanaan. Simplicity harus diperingkas. Sederhanakan sikap hatimu. Kalau kau gagal menghayati kekekalan, maka kau tidak akan pernah bisa hidup di dalam simplicity atau kesederhanaan, saudaraku. Orang yang berani melepaskan, meninggalkan atau memotong beban-beban hidupnya, itu adalah orang-orang yang memang sudah berpikir tentang kekekalan. Karena dia tidak bisa bawa muatan. Seandainya mobil nih ya, terlalu bawa banyak muatan gak bisa. Harus dilepaskan, harus diperingkas, saudaraku. Kesederhanaan itu berangkat dari satu konsep. Pemikiran, pemahaman bahwa yang kita butuhkan cuman Tuhan. Berarti arti dari pastor tadi ngomong kesederhanaan itu apa? Sikap hati kita yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak kita. Yang difokuskan hanya Tuhan saja yang kita butuhkan. Kesenangan kita Tuhan. Ambisi kita Tuhan. Agenda kita Tuhan. Hukum kita Tuhan, cita-cita kita Tuhan, simplicity, satu hal tentang Tuhan dalam hidup kita. Saya ngomong gini nih gampang ngucapinnya, tapi susah loh kalau mau dilakuin, saudaraku. Sangat teramat tidak mudah, bahkan mustahil. Maka sekali lagi firman Tuhan selalu mengingatkan, itu semua yang akan membawa dirimu sampai kepada kehilangan nyawa. Orang yang berani kehilangan nyawa baru memiliki hidup. Makanya tadi saya katakan tidak mudah. Tapi orang-orang yang banyak menderita, tertekan, kecewa, selalu dalam kondisi krisis, biasanya lebih bisa menghayati hal ini. Tapi nggak pasti juga loh ya, tetapi lebih mudah. Pathway-nya lebih mudah. Sebaliknya, orang yang hidupnya makmur, kaya, punya semuanya, sulit loh menghayati ini. Dan tidak berlebihan, Tuhan Yesus sendiri juga berkata dalam Matius 19 ayat 23, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sempit jalannya. Ini tidak sembarangan loh saudaraku. Pasti ada landasannya kenapa Yesus mengatakan hal ini.
Kalau kita baca ayat sebelumnya, ada seorang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hidup kekal bukan hanya bicara mengenai panjangnya hidup karena tertumbuk kata kekal, melainkan juga bicara mengenai dalamnya hidup, the quality of life, kualitas hidup. Jadi jika sejak di bumi hidupnya berkualitas, pasti akan berlanjut kekualitasan itu sampai kepada kekekalan. Karena masuk surga itu bukan dadakan, berubah dalam semalam. Oh, enggak bisa, saudaraku. Orang masuk surga, masuk neraka, gejalanya sudah terlihat semenjak dia hidup hari ini. Maka belajarlah setiap hari dari perkara-perkara kecil. Pastikan kau dan saya hidup di dalam kekudusan yang absolut di mata Allah. Amin. Maka Paulus berkata, "Aku tahu yang baik, yang jahat kulakukan. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Artinya, saudaraku, Paulus mau ngomong begini. Kita tahu apa yang benar, tapi daging ini menarik kita ke arah yang lain. Makanya berdoalah, saudaraku. Bacalah firman-Mu. Amin. Supaya kau tidak meleset. Punya persekutuan rohani yang membangun. Kebetulan jemaat Rehoboth Semarang memiliki itu. Yang di dalamnya dihajar dengan kebenaran yang benar. Maka hati-hati, jangan berjalan sendirian, saudaraku. Karena akan mudah jatuh. Kalau kita berjalan bersama akan lebih baik. Amin, saudaraku. Banyak orang merasa kuat, akhirnya dia terjatuh. Merasa mampu. Maka orang kaya itu potensi untuk melesetnya lebih besar. Dia merasa kuat. Dia merasa hebat. Mereka merasa tidak membutuhkan yang lain. Karena mereka memiliki dunia yang nyaman menurut dia. Maka untuk apa dunia yang akan datang menurut orang-orang kaya ini? Sebaliknya, dalam kondisi yang sulit terjepit, orang lebih memikirkan kekekalan. Tapi kiranya kita tidak usah dibuat menderita, terjepit dulu baru kita menghayati kekekalan. Ya, janganlah saudaraku ya. Maka semenjak kita hidup hari ini, kau sudah mendengar renungan begini, segera-geralah kau bertobat, saudaraku. Ayo lihat hidup secara realistis dari kacamata firman Tuhan Alkitab itu. Bukan dari kacamata dunia. Yang semua diukur dengan duit, duit, dan duit. Kita ukur semuanya dengan ukuran hukum Tuhan, ukuran hati Tuhan, ukuran perasaan Tuhan. Amin. Hidup kita mau jadi berkat. Maka simplicity itu penting. Simple lah hidupmu. Jangan sok, jangan sombong. Kau punya hari ini semua juga karena Tuhan kok. Lagi pula saudaraku, ciri orang yang menemukan Tuhan adalah hidupnya mengubah orang. Semua perangkat yang Tuhan titipkan dalam dirinya digunakan untuk hal ini. Ingat ya, kekristenan yang sejati itu simple. Kalau tidak simple, kita tidak bisa terima ajaran Tuhan Yesus. Lu jelas, ajaran Tuhan Yesus itu gak main-main saudaraku. Asal ada makanan, pakaian cukup, coba tuh bayangin. Artinya apa? Kesederhanaan. Matikan segala keinginanmu. Matikan segala ambisimu. Loh, susah loh. Itu Kristen yang benar tuh ikut ajaran Yesus. Ajaran yang pikul salib. Nggak gampang saudaraku. Nggak gampang karena menyangkut sikap batin. Harus ada perubahan. Makanya Tuhan berkata, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena pikul salib itu pasti letih lesu dan berbeban berat kalau nggak kuat. Bertahap kan, ada prosesnya kan. Orang levelingnya kan berbeda imannya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata apa? Aku beri kau kelegaan. Kelegaan artinya apa? Aku beri kau perhentian. Ngerti nggak saudaraku? Kita punya Tuhan yang maha luar biasa. Fasilitas untuk kita berperang menuju langit baru, bumi baru itu sebenarnya sudah disiapkan semua oleh Allah Bapa.
Tinggal kita mau nggak sih, itu aja loh. Makanya disimpelkan hidup kita, jangan ribet dengan berbagai kesenangan. Ya, amin ya saudaraku. Kita lega ketika kita tidak punya keinginan apa-apa. Dan suatu hari kita harus melepaskan apapun dan siapapun, tidak masalah. Ayo kenakan pemahaman ini saudaraku. Hidup kita pasti berubah. Tidak terikat dengan dunia. Kita tidak berbuat dosa lagi. Kematian jadi hal yang kita tunggu. Karena aku tidak takut. Karena aku mau ketemu Sang Penciptaku. Buatlah hidupmu sederhana. Udah gitu loh. Punya apa sudah cukup, bersyukur. Amin gak saudaraku? Nikmat hidup begitu. Fokus saja ke langit baru, bumi baru. Senengin Bapa gimana. Berjuang di dalam setiap profesi kita, lakukan yang terbaik. Jangkau jiwa-jiwa dalam setiap hal hidup kita. Senangin Tuhan, jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati. Hidup lurus, baca firman, punya waktu berdoa, punya komunitas rohani yang sehat, yang baik. Jangan jahat sama orang. Ke gereja rutin, gak usah males. Gak ada jemaat online, datang ke gereja lokal, bantu gereja lokalmu, dukung pelayanan. Orang cinta Tuhan pasti melayani, hidupnya gerak. Gak mungkin jadi manusia-manusia yang stroke rohaninya. Diam aja gak mau berbagi hidupnya. Gak mungkin. Maka ini renungkan renungan-renungan begini ini saudaraku. Sampai kita benar-benar terbang tinggi buat Tuhan. Sekali lagi ya, sebelum saya tutup renungan ini. Simplicity itu segalanya. Hidup dalam kesederhanaan itu kunci seorang umat pilihan. Selamat pagi, ini hari Minggu. Jangan lupa ke gereja. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.